Nah, Imam Ahmad bin Hanbal lagi ngajar, datang muridnya itu. Muridnya tidak belajar, Pak, datang dia. Kenapa? Anaknya kesurupan di rumah. Ini lagi ngajar nih. Imam, tolonglah, kami sudah tak mampu. Anak saya kesurupan di rumah. Habis sudah, barang-barang semua hampir rusak semua. Kata Imam Ahmad, kau kenal sendal aku? Kenal. Di luar tu, ambil, pukul dia. Sendal Imam Ahmad tu, Pak, dipakai. Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya percaya, kerana guru yang ngomong. Dia ambil sendalnya, bawa ke rumah. Lihat anak kesurupan, dipukul, tak keluar jin tu. Baru sendal tu belum orang datang. Nah, kita ini jangan sendal, orang-orang datang belum tentu jin keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Lanjut mengenai azan, kemarin mengenai hadis sebab-sebab, ya, asbabul wurud timbulnya melaksanakan azan menjelang salat. Nah, sekarang waqad yusannul adzanu li ghairi salati, dan sungguh disunahkan juga azan di luar salat. Nah, jadi azan ini banyak fungsinya, bukan hanya untuk salat. Nah, di sini di antara disebutkan, ya, termasuk disunahkan azan ini adalah kama fi udhunil mahmum, yaitu dikumandangkan azan di kupingnya orang yang sedang mengalami kesusahan. Mahmum itu ham ini penyakit sumpek hati ni, dada ni risau. Nabi juga sering mengajarkan doa, yaitu dibaca pada waktu pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu ham, susahnya hati, wal hazan, susah pikiran. Jadi kita ni memang susah, kuat hati sempit, susah, ya, bagi pikiran. Nah, jadi di samping doa itu juga, kalau seandainya sumpeknya hati kuat sekali, risau, nah, boleh azan, duduk sendiri santai di rumah, atau sebelum salat, walaupun salat sunnah duduk sebentar dulu. Tujuannya bukan untuk salat, tapi untuk menghilangkan kesusahan. Kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu bacanya. Jangan seperti azan orang salat di masjid, ya kan, nanti orang bingung pula. Ya, begitu. Yang penting kalimat azannya, panjang pendek itu relatif, yang penting kalimatnya betul. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, begitu dia terus sampai sana. Insyaallah ini kalimat-kalimat zikir ni, ya, kalimat tauhid. Lianna hammahu yazulu bil adhan. Kata ulama, sesungguhnya kesusahan hati itu dia akan hilang dengan sebab adhan. Kalau belum lagi hilang sekali, boleh diulang, ya, boleh diulang 2 kali, 3 kali,
sampai terbantu hati itu dengan azan. Nah begitu kata ulama. Yang kedua, wal masru'i, disunahkan azan. Al masru'i di sini artinya yakni ay minal jinni, orang yang terganggu jin. Masru' itu ya, salah di situ terjemahan tu. Cerita apa tu? Ya, jatuh dari bumi. Orang jatuh dari bangunan ke tanah begitu. Ya, tidak mau dia terjemahannya keliru. Al-masru'u ay minal jinni, maksudnya ada gangguan jin, orang kesurupan. Ya. Fa idza udhina fi udhunihi, apabila diazankan di kuping orang yang kesurupan, yazulu anhu, maka hilang dia, jin tu keluar. Ya. Wa yadhhabu anhu al-jin, maka pergilah jin itu dari tubuh orang itu. Yang penting yang mengumandangkannya orang yang ibadah. Jangan yang ibadah tak betul. Ibadah tu tak betul. Bahasa kita Senin Khamis, Zuhur salat, Asar ndak, Maghrib salat. Ini yang penting orang yang mengumandangkan azan tu kuat agama dia. Apalagi orang yang kuat keyakinannya kepada Allah, lebih dahsyat lagi, lebih manjur lagi. Kau dapat yang mengumandangkan azan ada wudu. Ada wudu. Tapi kalau ngadap begini ini mau tenang. Lagi kesurupan tu kadang-kadang kita azan ni dia oloknya tu. Jin yang olok tu, bukan orang itu. Tenang saja ngadapinya, kumandangkan azan dekat kuping dia. Insya-Allah dengan izin Allah keluar jin tu. Ya, ya. Baik. Ini satu faedah ni, tambahan ini, ada amalan dari Syekh Asy-Syanwani rahimallahu taala. Dia bilang untuk menyebabkan jin kepanasan dia akan keluar. Nah, ada ayat-ayat yang dianjurkan di sini. Ya, dibacakan di kuping orang yang kesurupan tadi, ya, 7 kali. yakni surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian wal ma'udzatain, tahu ke ma'udzatain? Wal ma'udzatain itu Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian Ayatul Kursi. Ini dibaca 77 semuanya ni. Kalau ada yang kesurupan, ya, kalau ada yang kesurupan. Kemudian tambah lagi surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Yang tadi saya baca tu. Was-Sama'i Wat-Tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib sampai selesai. Kemudian tambah lagi. Ini seperti ruqyah ni ya. Seperti ruqyah. Kalau ruqyah tu panjang, dikemas sudah. Ini ambil surah-surah tertentu saja dari ulama. Kemudian akhir surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu dari mulai ayat 30 sampai akhir. Biasa tu yang biasa dibaca imam. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la khasyian mutasad di amin khasyatillah terus sampai akhir. Dari mulai lau anzalna hadzal Qur'an. Ya, itu dibaca sekali saja. Kemudian lagi surah As-Saffat akhir. Surah As-Saffat iaitu mulai dari ayat 177. Mulai kalimatnya fa idza nazala bisahatihim terus sampai akhir. Ya, fa idza nazala bisahatihim terus sampai akhir. Itu tidak banyak berapa ayat dia tu. Penutup surah As-Saffat. Sudah itu saja. Insya-Allah dengan izin Allah jin keluar dari tubuh orang tersebut. Saya ulang ini ya. Ya, ini Al-Fatihah berapa tadi? 7. Kemudian Al-Falaq An-Nas 7. Ayatul Kursi 7. Was-Sama'i Wat-Tariq sekali ya. Kemudian Lau anzalna hadzal Quran sekali. Kemudian surah As-Saffat akhir. Mulai dari fa idza nazala bisahatihim iaitu ayat 177 sampai ke bawah. Ya. Kalau terdesak tak hafal, sifatnya darurat, ya, mau buka Quran lagi susah,
Ni kalau darurat, ada wuduk, minta tolong Allah, langsung baca ayatul kursi di air, baca 7 kali, percikkan di wajahnya, mudah-mudahan dengan izin Allah kembali dia sadar. Ni ruqyah ni ya, yang begini ni ruqyah. Ruqyah itu sahabat yang buat, tapi direspon oleh Nabi SAW. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu menggunakan Al-Fatihah menyembuhkan orang yang kakinya bengkak, digigit kala jengking. Al-Fatihah dibacanya, Al-Fatihah dibacanya 7 kali, kerana Al-Fatihah terdiri pada 7 ayat, diulang 7 kali. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Bukan hanya jin keluar ni ya, tapi penyakit pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah dia membaca tersebut, orang yang dibaca sembuh, maka Abu Sa'id Al-Khudri diberi kambing 2 ekor. Tak berani dia makan, takut pula menjual ayat. Kambing 2 ekor dibawa ke Madinah, jumpa dengan Nabi. Diceritakanlah, ya Rasulullah, aku meruqyah dengan Al-Fatihah, orangnya sembuh, ni 2 ekor ni dikasih, gimana ni, boleh ke makannya ni? Kata Nabi, beri aku 1. Nabi mahu juga. Tapi ingat ya, orang ngasih ambil, terima, nentukan jangan. Itu. Ini kok ruqyah sekarang ni dah lain apa? Ya, insya-Allah kata dia sembuh. Berapa ni Pak ongkosnya ni? 300 ya, insya-Allah sembuh. Ya besarlah itu. Tunjuk ayat nama itu. Ruqyah saja dikasih ambil, hendak pun jadi amal ibadah. Biasa hendak minta tu rezekinya lebih Pak. Kami diajarkan begitu, jangan minta, dikasih ambil. Itu dia. Ya. Kemudian wal ghadbani, termasuk disunahkan juga azan orang yang emosi, lagi marah. Ya, siapa emosinya naik, ada masalah sampai terbawa-bawa pikirannya, hatinya pun masih juga turun naik emosi itu, azanlah sudah. Duduk sebentar, tenangkan perasaan, azan. Pelan-pelan ya. Duduk sandar di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat azan dibaca, insya-Allah dengan izin Allah keluar dia. Wa man asaa khuluquhu min insanin aw bahimatin, orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari manusia maupun binatang. Ya, ada orang yang zalim kepada kita, azan ya, pelan-pelan, insya-Allah dengan izin Allah dibantu. Yang penting yakin ni. Biasakan ada orang yang zalim, atau ada orang maaf, ya dibilang sakit sembuh, dibilang sembuh, biasanya tu ketemu orang itu, sakit kurang seon kata orang. Itu hati-hati Pak. Kadang-kadang kita lewat dipukulnya gitu tu. Ya, saya pernah dulu waktu sekolah di Siantan itu pakai sepeda di belakang, tiba-tiba saya dipukul dari belakang. Orang bilang stres dia Pak, ada dia. Mau pukul lagi. Azan lah depan dia. Tak berani dia. Ya. Jadi coba, nak masalah, baca ya pelan-pelan. Jangan kau memandang kayak di masjid. Ya, orang bingung nanti. Baca pelan-pelan, insya-Allah. Demikian juga binatang. Binatang ni Pak. Ada ular lewat. Gimana ni? Tak ada jalan lain. Ada anjing. Gimana ni? Tak ada jalan lain. Azan pelan-pelan, insya-Allah dengan izin Allah menyingkir dia. Banyak fungsi azan ni. Ya, banyak. Wa indal hariq, demikian juga ketika kebakaran. Ini sering ni Pak. Begitu kebakaran, sambil kita membantu memadamkan api, azan, sambil azan. Insya-Allah dengan izin Allah api tak membesar. Karena api itu permainan syaitan. Ya, syaitan itu terbuat dari api. Ada api, senang di dekat api dia. Dia membesar-besarkan berkobarnya api itu. Minimal takbir. Dalam hadis itu minimal takbir. Namun yang terbaik azan. Itu yang paling manjur. Yang tak betul ni khurafat.
Tahu khurafat selama ini? Ada orang kebakaran, telanjang pula dia. Telanjang madamkan api. Mau buat dosa lagi, buka aurat depan orang. Ya, itu tak betul tu. Ya, jangan ikut-ikut macam itu. Ya, adzan insya-Allah dia. Itu dah saya buktikan. Dah saya buktikan. Ya, waktu di rumah kakak saya dengan Cimahi itu kebakaran. Api bermain di atas, tidak turun ke bawah dia. Nah, sambil saya nyiram tu bantu naik ke atas tu, sambillah azan. Itu tidak cuma atas yang habis. Alhamdulillah setelah api padam direhab cuma bagian atas ya. Saya bantu azan waktu itu. Kemudian wa inda taghawulil ghailan ay tamurudil jin. Nah, ketika terlihatnya hantu ya atau penampakan jin. Jadi hantu tu jin, Pak. Bu. Jadi hantu ndak ada. Bohong hantu tu. Yang ada jin. Jin itulah yang menyerupai. Nah, jadi kita ini ada yang namanya qarin. Kita ini ada qarin, ada bangsa jin yang mengiringi kita ini. Tergantung orang itu. Kalau orang itu kuat ibadah, maka qarin jin yang mendampingi kita itu pun ahli ibadah. Tapi kalau dia orang yang lalai, sama juga. Apalagi dukun. Dukun tu Pak punya qarin. Qarinnya pun bisa menyerupai dia. Jadi ada seseorang ya ini kena sihir, Pak. Dia sangka dia tidak kena sihir. Begitu dia kena sihir, malam dia mimpi orang tu muncul dengan wajah menyeramkan. Orang yang sakit hati dengan dia. Besok gitu lagi, lusa begitu lagi. Dah saya bilang tidak apa-apa, obat dia ruqyah waktu itu, dia ruqyah. Nah, saya tidak mau beritahu dia, Pak. Nanti dia malah marah, emosi dia. Kenapa wajah orang itu yang muncul? Dia berteman dengan syaitan, jin yang nakal. Jin itulah diperintahkan dalam ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu, jin itu qarinnya menyerupai dirinya itu. Dan saya pun sering juga begitu. Waktu saya meruqyah, saya itu berhadapan dengan orang ya yang mensihir dia itu, Pak. Sampai anehnya wajahnya wajah dia tapi punya sayap, Pak. Itu berarti orang itu main dengan jin, sihir. Ingat, sampai sekarang sihir masih jalan. Bukan zaman Nabi Musa saja, sekarang pun masih banyak orang pakai. Ya, masalah maju, geser menggeser di kantong, hati-hati itu banyak main sihir, Pak. Ini orang tak kuat iman. Rambut sama hitam, apa yang rambutnya putih? Hati siapa tahu kan? Nah, jangan mainkan, jangan sepelekan. Ini masih sekarang, Pak. Biar teknologi canggih bagaimanapun ada itu. Ributnya rumah tangga di rumah suami istri itu kadang-kadang ulah dia. Makanya suami istri kalau tidak ibadah, hati-hati. Ya, rumah tangganya belum tentu dapat ketenangan. Makanya sebaik-baik itu suami yang saleh, istri yang salehah. Kuatkan agama, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Kalau enggak, banyak masalah di rumah itu. Ya, itu semuanya sudah banyak nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi makanya amalan-amalan dari Nabi sebelum tidur, Qul Huwallahu Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Ayatul Kursi, Amanah Rasul, tasbih, tahmid, takbir, baca doa sebelum tidur, itu ruqyah tuh. Benteng diri kita nih. Dalam tidur pun datang tuh, Pak. Ya, dalam tidur pun datang. Ini udah kena kesurupan barulah di ruqyah. Sebenarnya amalkan dari Nabi, kita meruqyah diri sendiri itu. Zikir itu meruqyah diri sendiri. Tak bisa masuk dia. Ya, yang masuk itu yang lemah, yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau penampakan jin muncul pula dia pas depan kita itu. Mau tenang hadap itu, Pak. Baru azan pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa sebab? Kalau penampakan jin di hadapan kita, kita azan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila azan dikumandangkan, setan jin yang nakal lari dia. Ya.
Saya punya kawan, gimana ni Pak, ini rumah ni aura tak bagus. Dari mana kau tahu? Yalah maklumlah, ini rumah dulunya yang tinggal bukan orang Muslim, punya ada kebiasaan dan sebagainya, takut ibadah-ibadah mereka bermain dengan jin dan sebagainya. Boleh? Boleh, saya bilang. Ambil rumah ni? Boleh. Sewa? Boleh. Tapi azan. Ya, begitu sebelum kita menempati rumah itu, azan. Azan mana Bapak? Bila perlu ajak salat berjamaah pertama kali di rumah itu. Nah, baru baca Yasin. Azan dulu, baru baca Yasin. Ini kadang-kadang orang tak paham ni. Mengusir aura-aura yang tak baik. Azan itu pembersihannya. Ya. Saya ada seorang polisi namanya Umar Syahid, perwira dulu dia, lama. Dia pindahan dari Ternate. Istrinya Jamaah bin Syahab, istrinya ada keturunan Arab. Nah, tinggal di Subarkah tu Pak. Itu kan rumah perwira tu. Masih ingat si Umar Syahid. Saya panggil. Maaf, saya dipanggil. Ya, Ustaz, bisakah baca Yasin di rumah? Di mana? Di Subarkah. Oh, saya tahu itu asrama polisi perwira tu. Nah, baca Yasin, azan, dia minta tu. Saya bingung juga. Polisi ni Pak paham begitu itu, ya kan? Dari mana Bapak tahu dengan baca Yasin azan ni? Saya ni, kakek saya, paman saya kiai, kata dia. Orang tua saya ini pun dari pondok pesantren, cuma tak jadi ustaz, tapi kakek saya kiai, paman saya kiai, kata dia. Rupanya keturunan kiai, jadi polisi. Ya. Kenapa baca Yasin? Ini yang dulu tinggalnya bukan Muslim, katanya. Tolonglah Pak, kita buang aura-aura yang negatif, katanya. Paham pula dia. Nah, akhirnya saya baca Yasin, baca azan dan sebagainya. Dia pun bilang sama saya ini dari keluarga udah begini Pak, menempati rumah, selamatan, apa tu ini budaya kami. Ya, orang NU lah. Dia bilang keluarga banyak dari pondok Pak Ustaz, saya sendiri ni yang nakal masuk polisi, kata dia. Dia bilang gitu, ngomong sama saya Pak. Saya bilang nakal tu oknum Pak. Dia negara ini kok tak ada polisi, gimana? Susah juga. Cuma saya bilang jadilah polisi yang baik, kan gitu. Ini kan berarti yang baik nih, pindah rumah, baca Yasin, azan, paham agama dia. Mudah-mudahan Bapak jadi orang yang baik, insya-Allah, saya bilang. Jadi orang gitu. Jadi oknum jangan diikut, yang baik masih banyak. Ya, nah mudah-mudahan aparat kita jadi orang yang baik. Insya-Allah, amin. Apalagi nanti perpindahan rejim ini kan, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang baik semua, insya-Allah, amin. Ya, kemudian cepat benar nyebut amin ini. Ya, mudah-mudahan kabul. Marah pula bilang kabul. Baik, ya. Ya, terakhir. Wa huwa wal iqamatu fil udhunayil maulud. Ya. Dan juga termasuk sunnah azan dan iqamah plus iqamah. Ya, azan plus iqamah. Fi udhunil maulud, yaitu di kuping anak yang lahir. Setiap anak yang lahir sunnah diazankan dan diiqamahkan, ya. Nah, di sini disebutkan ayakunul adzanu fil yumna wal iqamatu fil yusra. Jadi azan di kuping kanan, iqamah di kuping kiri. Ingat tuh, jangan salah. Karena kemarin tuh saya mengumandangkan azan di bayi itu, ada yang bilang kalau laki-laki azan, kalau anak perempuan iqamah. Dari mana aturannya sebenarnya? Sama, laki-laki perempuan sama, diadzankan kuping kanan, diiqamahkan kuping kiri. Ya, inna man fa'ala bi dzalika lam tadurruhu ummus sibyan. Nah, kenapa diadzankan? Karena anak itu diadzankan, dia tidak akan dimudaratkan yang namanya ummus sibyan. Ummus sibyan itu siapa? Nah, ayat tabi'atu minal jin. Setiap anak yang lahir ada syaitan, jin-jin yang nakal mengiringi kelahirannya. Itu kata ulama hikmahnya kenapa anak itu lahir menangis. Karena gangguannya ada. Diadzankan, diiqamahkan,
insya-Allah Ummu Sufyan pun lari, ya. Nah kemudian dia masuk, ya, maaf, dari perut ibu tu dia keluar ke dunia ini. Yang kedua hikmahnya mendengar kalimatul uliyah, kalimat la ilaha illallah. Syahadat tu asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat. Jadi pertama dia lahir mendengar kalimat Allah, keduanya menjauhkan Ummu Sufyan. Syaratnya yang mengumandang itu harus muslim, yang terbaik ayahnya, ayah si bayi. Nah itu yang terbaik. Saya pun bingung, enggak saya dipanggil untuk azan. Saya bilang kau tak hafal azan. Saya cari abdal ya Pak Ustaz. Sebenarnya orang tua lebih abdal. Bilang ya tak hafal, saya bilang. Azan pun tak hafal. Ya, jadi yang abdal itu bapak si bayi, kena lebih ikhlas untuk anak. Ya, hubungan orang tua dengan anak itu lebih kuat. Semakin kuat hubungan kasih sayang, maka bacaan-bacaan apalagi doa diijabah Allah. Doa itu kuncinya, yang paling kasih siapa Pak? Itu doa itu. Makanya doa orang tua tak ada hijab. Setelah itu baru anak kepada orang tua. Gitu juga ibadah salat jenazah. Coba lihat nanti kita bahas salat jenazah itu. Siapa yang lebih afdal jadi imam? Orang tua dulu. Karena orang tua itu pasti paling sayang dengan anaknya. Nah, kemudian kakek. Siapa? Ada tak kakek tak sayang cucu? Bahkan lebih kuat itu. Kakek dengan cucu itu dibandingkan bapak dengan anak. Kakek kadang kuat. Gara-gara cucu, anak dimarah itu. Banyak gitu. Nah, jadi setelah itu baru anak. Ya, kenapa ndak anak dulu? Ndak masuk dia. Orang tua dulu. Ini ada yang meninggal, ya. Umurnya 50. Bapaknya masih hidup. Sama anaknya udah dewasa. Mana dipilih nih? Bapak si mayat dulu. Karena bapak lebih sayang dengan anak daripada anak dengan. Ayo, jangan diam. Saya tanya, mana lebih sayang? Anak bapak dengan anak atau anak dengan bapak? Ya, itulah dia. Bapak dengan anak tak terbatas sayangnya, tidak ada pamrih. Yang penting anak sehat, berhasil, udah, tak ada pamrih, tak masalah. Tapi kalau anak sayangnya masih ada batas. Apalagi udah punya istri. Dah, lain cerita itu dah. Ya. Nah, sekarang tambahan, ya, tambahan. Ketahuilah wahainya, wa'lam annahu la yusannul adzanu 'inda dukhulil qabri. Ini tambahan ya, tambah sedikit dari syarah kitab ini. Ketahuilah sesungguhnya tidak disunnahkan azan ketika memasukkan mayat dalam kubur. Ini Pak. Ini yang khilaf nih. Ya. Kitab ini menyatakan bahwasanya tidak disunnahkan azan ketika mayat masuk liang lahat. Tak sunnah dia. Ini asal pendapat. Lalu kenapa ada orang yang pakai? Ini pakai pendapat. Ada satu pendapat ulama. Nah, di sini dikatakan ya. Khilafan liman qala binisbatihi qiyasan. Berbeda dengan orang yang berpendapat dengan qiyas. Qiyasnya mana? Ini dia, qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Dia bilang dikiaskan keluar dari dunia, diadzankan, lahir bayi. Nah, begitu juga masuk dalam kubur. Artinya keluar lahir diadzankan, kembali pun itu dikiaskannya begitu. Nah, tapi banyak ulama yang menolak pendapat ini. Dan ini pendapat Ibnu Hajar, bahkan dia berani berfatwa lagi. Tambahannya apa? Fatwa beliau. Nah, beliau menyatakan bahwasanya apabila diadzankan bertepatan dengan mayat masuk ke liang lahat, baik diadzankan di kuburan atau bertepatan adzan di masjid, di mana kuburan tadi dekat masjid. Nah, dia bilang apa? Khaffaf anhu fi su'ali, meringankan dia dalam pertanyaan dalam kubur malaikat Munkar dan Nakir. Begitu fatwa dia. Tapi ini fatwa ya, pendapat ulama.
Nah, jadi tapi banyak ulama atas pendapat dengan ini. Nah, maka saya pun tak pakai juga kerana kiasnya kurang tepat. Ya, kalau bayi lahir diazankan mendengar kalimat Allah. Yang kedua mengusir syaitan yang mengiringi kelahiran bayi. Tapi begitu masuk ke kubur, apa hikmahnya? Nah, hikmahnya itu kurang tepat. Ya, kiasnya kurang tepat. Tapi ingat, kalau ada yang mengamalkan pun tak boleh salahkan, masih ada pendapat. Ya, wallahu a'lam. Ya, sekadar cukup ya, mudah dapat dipahami. Dan ini amalan ini disepakati ulama ya dalam kitab ini ya. Jadi kalau kita ketemu keadaan seperti ini, coba azan insya-Allah. Ya, waktu kesusahan, orang kesurupan, lagi marah, perlakuan tidak baik manusia maupun binatang, ketika kebakaran, ketika penampakan hantu atau jin, dan ketika bayi lahir. Ini semuanya disepakati ulama, sunnah hukumnya. Ya, ya, sekira itu. Ada pertanyaan, silakan. Apa? Bagaimana kalau ayat itu merekaman? Apa tu punya kekuatan? Ada kekuatan. Walaupun dengan rekaman ada kekuatan. Nah, makanya waktu dulu saya ini suka meruqyah dulu, sekarang tak mau lagi dah, habis waktu. Meruqyah tu setengah jam, Pak. Kadang dia perlu 1 jam baca Quran. Diulang-ulang tu. Nah, jadi untuk terapi dia di rumah itu, nah, pakai rekaman. Kita kan datang kan 3 hari sekali ruqyah. Tapi selama di rumah itu tidak boleh kosong, buka rekaman itu di kuping ataupun tip recorder boleh, melalui CD di rumah boleh, CD pasang CD itu Pak, kaset CD itu, melalui televisi boleh, tidak masalah. Yang penting banyakkan bacaan Quran di rumah, ada pengaruh dia. Namun kalau membaca langsung kepada orang yang sakit itu lebih dahsyat lagi. Apalagi kuncinya yang membaca itu mukmin, orang yang imannya kuat. Oh, mujarab Pak. Ya, mujarab tu. Makanya kita bisa lihat kalau orang mukmin itu sebentar baca jin keluar. Kalau bukan mukmin, muslim kebanyakan, itu jangan heran bacanya lama tu. Ya, bacanya berulang sampai setengah jam, 1 jam. Nah, maka guru-guru kita yang mukmin itu, mukmin sejati itu mujarab dia. Ya. Maka saya katakan tadi, sahabat baca Al-Fatihah sembuh. Kenapa? Mujarab, imannya kuat. Kita baca Fatihah mungkin mau 100 kali baru nampak reaksinya, atau 1000 kali baru mujarab betul. Dia sekali ya baca Al-Fatihah, dah mujarab dah. Ya, Nabi sebentar ya ruqyahnya Hasan Husain, wa'idzuka bi kalimati tammati min syarri ma khalaq. Aku lindungi engkau dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang Allah ciptakan. Sekali baca mujarab. Kenapa? Nabi yang baca. Ya, Nabi yang membaca, itu namanya kualitas. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal lagi ngajar, datang muridnya itu. Muridnya tidak belajar Pak, datang dia. Kenapa? Anaknya kesurupan di rumah. Ini lagi ngajar nih. Imam, tolonglah, kami sudah tak mampu, anak saya kesurupan di rumah, habis sudah, barang-barang semua hampir rusak semua. Kata Imam Ahmad, kau kenal sendal aku? Kenal, di luar tu, ambil, pukul dia. Sandal Imam Ahmad tu Pak dipakai. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya percaya kerana guru yang ngomong. Dia ambil sandalnya bawa ke rumah, lihat anak kesurupan dipukul, tak keluar jin tu. Baru sendal tu belum orang datang. Nah, kita ini jangan sendal, orang-orang datang belum tentu jin keluar. Subhanallah. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dicuci? Nah, tak boleh cuci. Kecuali dia miara anjing dan sebagainya, kurang masuk anjing boleh disterilkan, bolehlah cuci 7 kali dengan air tanah sekali. Air tanah dulu, kemudian baru
dibersihkan. Boleh, tak masalah, tapi ingat jangan mempersulit hukum. Ya, kecuali pasti di rumah itu dia memelihara anjing, boleh dibersihkan, tak masalah. Tapi kalau tidak, jangan. Ya, macam mana yang lainnya tak perlu. Ya, kecuali makanan-makanan yang memang sembelihan mereka itu yang diharamkan Allah SWT. Ya, tak perlu dicuci rumah. Kalau mau dipel boleh, kalau memang di rumahnya ada memelihara binatang-binatang yang diharamkan Allah berbentuk najis, ya, artinya membawa najis. Ya, sekali itu ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya